Esem Haab We Haben We Ruach HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas perkenanan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Engkau telah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Ini semata-mata hanya karena karya Kristus Yesus yang sudah diterima oleh kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah ibadah kami. Kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 saja. Sebagaimana luar biasanya kita akan membaca, yaitu saling saut bersautan. Saya akan baca ayat pertama, lalu saudara menjawab ayat kedua. Dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Ayat yang ketiga kita baca bersama. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, awal pengetahuan kita adalah sejarah. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi tidak tercipta dengan sendirinya. Tidak karena mitos, tidak karena legenda, tidak karena teori. Tapi betul-betul Tuhan yang menciptakan. Bahwa Tuhan punya rencana. Apa bumi itu seperti ini sekarang ini? Menjadi tempat yang tidak nyaman kita tinggal. Kita diam. Ada mara bahaya. Ada bencana. Ada kelaparan. Semua yang terjadi di bumi. Lalu kita berpikir bumi ini tempat yang fana. Tempat yang tidak kekal. Ini tidak sesuai dengan semula rencana Tuhan. Perlu kita tahu. Rencana Tuhan, bumi itu indah, luar biasa, tempat didiami untuk menjadi sorga, taman Firdaus di tengah-tengah dunia ini. Itulah bumi. Begitu juga hidup kita, Tuhan punya rencana yang sangat indah. Ya, sangat indah. Belum ada takdir, belum ada nasib. Saudara, itu semua akibat dosa. Akibat dosa. Sekali lagi saya katakan. Tapi semula rencana Tuhan itu. Dan kita rindu bumi seperti itu. Kita rindu hidup kita seperti itu. Karena itu dikatakan pada mulanya Tuhan. Beresit bara Elohim. Kata beresit pada mulanya. Untuk menunjukkan semula rencana Tuhan. Bara menciptakan bumi sempurna. Karena memakai kata bara. Bara itu dari tidak ada menjadi ada. Dan hanya dipakai oleh Tuhan. Dan semua sempurna. Tidak ada gangguan sama sekali. Sempurna. Karena itu dimulai bahwa Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan. Beresit bara Elohim. Et hasis samayim weha etz aretz. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi diciptakan Tuhan indah. Tidak ada bencana, ya, tidak ada kesusahan,
tidak ada semuanya. Bahkan dalam manusia yang tinggal padanya tidak ada nasib dan tidak ada takdir. Karena saudara mengerti nasib takdir itu selalu artinya ada yang baik, ada yang buruk. Tidak semua baik. Semua indah. Hidup kita juga menjadi sebuah kerinduan di tengah dunia ini. Kita ingin punya hidup yang indah kan? Hidup yang bahagia, hidup yang sejahtera. Amin. Ini penting sekali supaya kita tahu mengapa terjadi kekacauan ini. Kalau hidupmu terjadi kekacauan, ayat ini menunjukkan Tuhan menciptakan kita bukan untuk menderita, bukan. Ya, karena itu kita jangan terpengaruh dengan peribahasa, ya, kata-kata yang seringkali meracuni kita, yaitu derita tiada akhir. Itu bukan kita, itu dangdut saudara ya. Ya, derita itu pasti berakhir. Katakan derita pasti berakhir. Karena itu kita ingin hidup itu bahagia. Alkitab bercerita, ya cerita Alkitab. Ayat Alkitab. Saudara. Jadi demikian. Kalau dia bercerita tentang kelimpahan, tentang berkat, tentang kemakmuran, tentang salib, nggak usah dipisah-pisah dan dipilah-pilah. Karena seringkali teologi itu pemahaman. Pemahaman itu yang memisah-misahkan kita. Ada teologi salib, ada teologi kemakmuran, ada lagi teologi sorga, ada teologi bumi. Sekarang ini ada teologi organik, nanti sebentar lagi teologi non-organik. Itu saudara. Tidak, kita harus utuh apa kata firman. Saudara percaya firman Tuhan? Ini bukan rekayasa manusia, betul-betul sabda Tuhan. Punya kuasa. Ya, dia bisa mengubah, dia bisa mencipta, dia bisa memulihkan. Amin. Oh, itu penting sekali. Hidup itu penting sekali. Jadi karena itu terjadi kekacauan. Kenapa? Apa sebabnya? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Saya ajak dulu bersama-sama untuk membaca kitab Yesaya. Saya minta ditayangkan Yesaya 44 ayat 24. Yesaya 44 ayat 24. Perhatikan di situ. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ya, dia dari sejak kandungan dibentuk. Kata membentuk di sini sebetulnya melukiskan. Jadi segala sesuatu dilukiskan dengan serba indah. Akulah Tuhan, tolong sambung. Menjadikan segala sesuatu seorang diri. Membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Oh, betul sekali. Akulah Tuhan. Anohi Adonai. Osekol. Seluruhnya utuh. Notes samayim. Levadi roka haaretz miiti. Aku sendiri. Tidak ada orang yang lain. Dia tidak terjadi begitu saja. Dia ada karena ada sang ada. Sang ada mengadakan segala yang ada. Tanpa dia mengadakan segala yang ada, maka tidak akan ada. Oh, amin. Loh, itu penting sekali. Bahwa kita sungguh-sungguh Tuhan itu menciptakan segala yang indah. Jadi Tuhan menciptakan kita dari sejak dalam kandungan ibu kita. Dia punya rencana hidup kita ini indah. Tolong diingat itu. Hidup itu indah. Gak ada. Jangan saudara bilang, sudah suratan takdir. Gak boleh percaya itu, saudara. Gak boleh. Kadang-kadang masuk ke gereja juga. Mempengaruhi cara berpikir orang Kristen. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Yang penting masuk surga. Saudara, ini pemahaman yang keliru. Pemahaman orang beragama boleh-boleh saja. Hidup ini susah, yang penting masuk surga. Lalu Tuhan buat apa ciptakan kita di bumi? Di surga saja. Kenapa prosesnya ke bumi? Saudara. Lalu kenapa sampai susah? Kan sampai ada lagu seperti itu. Masih ingat di gereja-gereja yang lama. Meskipun saya susah, menderita di dunia. Aduh, padahal Tuhan bilang dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Lalu kenapa? Nanti kita selidiki bersama. Kenapa? Apa sebabnya terjadi kekacauan ini? Setelah nyanyi meskipun saya susah, makanya dibarengin lagi ada lagu yang tambah buat kita susah. Persembahan kami sedikit sekali. Itu dasar persembahan orang kikir.
Loh, iya, karena dididik dari kecil. Makanya harus bawa uang ke kecil. Karena lagunya persembahan kami sedikit sekali. Saudara ingin diberkati? Oh, saudara percaya firman Tuhan? Ketika mendengar firman Tuhan, saudara bergairah? Tunjukkan bergairah. Orang bergairah itu gimana? Kayak patung, kayak lilin. Patung lilin, saudara. Kelihatan hidup tapi mati. Nah, orang bergairah itu kelihatan. Dalam semangat puji-pujian, penyembahannya, respon terhadap firman Tuhannya. Amin. Loh iya, itu yang penting sekali. Kalau saya katakan, Yesus dahsyat, amin. Oh yes, oh dia dahsyat untuk hidup saya. Dia sanggup memulihkan saya. Dia sanggup mengubah hidup saya. Dia sanggup memberikan masa depan kepada saya. Amin. Loh iya, itu penting sekali. Lalu kenapa kita ingin belajar di sini? Karena Tuhan itu dikatakan kita menjadi mengerti kenapa Tuhan menciptakan kita. Kita lanjut pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Coba lihat. Ya, bumi, tolong sambung. Belum berbentuk dan kosong. Nah, ini ada pengaruh bahaya. Bahasa yang baik. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kata belum berarti ciptaan yang pertama tidak sempurna. By proses baru jadi sempurna. Tidak, salah pengertian seperti itu. Kata belum ini mengganjal kita, memberi pengertian pada kita yang keliru. Sebetulnya bahasa aslinya bukan belum. Ya, saudara perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong. Haaretz hayeta tohu wabohu. Haaretz, bumi itu menjadi, bukan belum, menjadi tidak berbentuk karena memakai kata hayeta. Menjadi tidak berbentuk. Kenapa menjadi tidak berbentuk? Ada unsur yang merusak itu, bumi. Sejarah Alkitab berkata, disitulah setan turun ke bumi. Bukan setan turun, setan diusir ke bumi. Setiap ada setan, rusaklah. Maka banyak orang bertanya, setan mana yang memasukin saya? Nah itu. Loh, iya, dia bertanya setan mana. Dia tidak tahu. Saudara, jangan-jangan dia sendiri sudah setan. Gitu ya. Lalu sampai tidak tahu. Kita harus bisa pisahkan. Mana kesetanan, mana ketuhanan. Amin, saudara. Loh ya, ini penting sekali. Memang setan itu selalu jadi kambing hitam. Sedikit-sedikit saya, setan. Setan bilang, aku belum bertindak loh. Kalau aku bertindak sebetulnya lebih dari itu. Kamu sudah salahin aku. Oh, nanti dia nuntut kita. Hati-hati saudara ya. Nah, jadi sudah sampai di situ dulu ya. Jadi bumi, haaretz hayeta tohu wabohu. Yaitu belum berbentuk, tidak berbentuk. Menjadi tidak berbentuk. Menjadi gelap gulita. Menjadi kosong. Hampa. Karena ada unsur yang masuk. Hidup kita juga seperti itu. Semula indah. Tapi ada hayeta. Tolong hati-hati. Ada hayeta. Rumah tangga indah. Tapi ada hayeta. Sekarang namanya ganti pelakor. Loh iya. Hayeta ini yang merusak. Ekonomi kita Tuhan pasti berkati. Tuhan limpahi berkat dalam hidup kita. Amin. Dia tidak berikan netes, melimpah, penuh. Amin. Tapi mengapa menjadi seret? Mengapa menjadi tersendat-sendat? Mengapa menjadi terbata-bata? Mengapa menjadi tidak lancar? Kenapa? Pasti ada yang menyumbat. Ada unsur yang merusak. Dan dia merusak fatal dalam kehidupan kita. Bumi saja dirusak luar biasa. Saudara, apalagi hidup kita. Ya, bumi itu gara-gara itu dosa masuk dunia. Ada banjir Nuh. Kita pikir dulu banjir Nuh apa itu dongeng. Tapi dengan kejadian Tuhan ingin buktikan. Lu bilang dongeng, lihat tuh Palu. Donggala, dongeng terus nanti aku buat lagi supaya kau percaya. Ya, tersapu bersih. Bukan berarti saya tidak prihatin, saya prihatin. Tapi itu Tuhan selalu membuktikan bahwa kerusakan itu bahaya sekali. Merusak kehidupan kita. Amin. Ya, hati-hati.
Karena itulah dikatakan gelap gulita menutupi samudra raya. Wehose alfene, alfene. Ya, menutupi, meliputi. Sehingga tidak ada satupun yang tidak dikuasai oleh gelap gulita. Menutupi samudra raya untuk menunjukkan yang paling besar. Yang paling besar itu ada samudra raya. Artinya seluruh kehidupan, seluruh unsur, seluruh anasir, seluruh elemen yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, sudah dikuasai oleh apa? Kegelapan. Wehose alfenetehom. Menunjukkan semuanya. Tapi saya senang ayat 2 ini. Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap ciptaannya. Dia tetap menjaga ciptaannya. Amin, saudara. Apalagi anak-anak pilihannya. Engkau terpelihara. Amin, saudara. Kita terpelihara. Coba perhatikan. Setelah menutupi samudera raya, dia tidak tunggu pasal 3. Ayat 3. Dia tidak tunggu. Dalam pasal itu juga dia segera mengadakan apa? Perhatikan di situ. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Weru'ah Elohim merehefet et asamayim. Ya, weru'ah, melayang-layang memakai kata merehefet. Merehefet, coba ucapkan. Agak ke dalam, merehefet, coba saudara. Ya, kalau mau berlatih sering-sering makan yang panas-panas. Ya, makan yang panas-panas begitu. Merehefet. Ya, merehefet. Amin. Merehefet. Dia melayang-layang. Sebetulnya bukan melayang. Kata melayang itu menutupi juga. Tadi kan alfene, kegelapan menutupi. Memakai kata alfene. Sekarang roh Tuhan itu meliputi juga. Ya. Artinya dia sekaligus kata merehefet ini sebetulnya mengambil kata dari burung atau ayam ketika dia mengerami telur. Dia menutupi kan? Saudara, orang ayam mengerami, apa dia pikir gini? Itu telur, ini saya. Aku cukup lihat itu, nanti dia menetas. Kan enggak, saudara. Tapi dia apa? Mengerami. Bagaimana cara mengeraminya? Ya, saudara, kalau enggak tahu, waduh, keterlaluan saudara ya. Ya, jadi dia menutupi semuanya, disimpan oleh tubuhnya, dihangatkan oleh tubuhnya. Sehingga mana? Menetas. Telur itu mati atau hidup? Siapa bilang telur hidup? Saudara, dia jalan-jalan telurnya saudara ya. Dia mati. Tapi setelah dierami, menetas jadi anak ayam hidup. Bahkan harganya lebih tinggi dari telur karena dia bisa jadi ayam panggang. Lebih mahal kan? Loh, meningkat saudara. Jadi roh Tuhan itu ada di tengah kita. Saudara percaya roh Tuhan ada di sini? Saudara percaya? Tidak ada roh lain. Roh lain ada di luar. Tidak berani masuk dia. Ya, tidak perlu kita tanya setan mana. Kita sudah tahu. Ya, sekali lagi. Jadi roh Tuhan itu mengerami. Saudara percaya sedang dierami oleh roh Tuhan? Dan saudara percaya bahwa saudara kalau dierami akan jadi apa? Menetas. Dari hidupmu terbantut, beku, mati, hidupmu menjadi hidup, menjadi berharga, menjadi bernilai. Amin. Amin. Saudara mau menetas? Oh, keluar dari sini hidupmu menetas. Masa depanmu, rezekimu, semua usahamu. Amin. Semua menetas. Amin. Ya, sekarang saya tanya. Kalau telur itu dieramin terus tapi tidak netes-netes. Kira-kira telur apa itu? Saya kurang tahu, tolong jelas sedikit. Telur apa? Ya, jangan-jangan saudara datang ke gereja tiap minggu tapi tidak netes-netes saudara. Loh, ini namanya telurnya kosong. Busuk saudara. Tapi percayalah, nanti babak ketiga Tuhan sanggup memulihkan kita kembali. Meskipun mati, meskipun seolah-olah Tuhan sanggup. Roh Tuhan memulihkan. Tapi ada yang lebih daripada memulihkan. Dia sanggup menciptakan jadi baru. Bukankah arti baptisan seperti itu? Hidup yang lama mati, bangkit dengan hidup yang baru. Kita ingin. Kalau kita punya hidup baru, kita ingin sekali, saudara. Kita pikir-pikir hidup yang lama ini,
Kalau bisa dihapus dan diulang, kita ulang. Kita ulang. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa ulang. Tidak usah menyesali. Tidak usah menyesali. Yang penting ke depan kita bisa memperbaiki. Amin. Tidak usah disesali. Percuma disesali ya. Saudara ingin kembali lagi? Ya tidak mungkin. Kita goblok, kita bodoh, kita tertipu, kita segala sesuatu itu dulu. Tidak apa-apa saudara. Pelajaran buat kita. Tapi ke depan aku lebih dahsyat, lebih hebat, lebih terhormat, lebih mulia, lebih agung. Sebab ada yang sanggup menciptakan aku menjadi baru. Coba ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya. Berfirmanlah Tuhan. Oh, firmannya ini penting. Wa yomer Elohim. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan berfirman. Kuasa firman. Firman itu hidup. Amin saudara. Saya ingin ajak sejenak membaca firman itu hidup. Mari kita baca sejenak sebelum kita lanjutkan ini. Saudara bawa dia berfirman. Dan sang firman itu tidak hanya menjadi huruf yang mati. Tidak hanya menjadi kitab suci. Tidak hanya menjadi kata-kata mutiara. Dia berkuasa karena firman menjadi manusia. Dia hidup. Dan dia berkarya. Dan kita selamat oleh karena karyanya. Amin. Karena karya Kristus Yesus kita diselamatkan. Bukan karena upaya kita. Ya, dikatakan berfirman. Kuasa firman. Saya ajak coba kita lihat. Yohanes pasal 6 ayat 63. Yohanes pasal 6 ayat 63. Nah, jadi saudara tadi bicara roh Tuhan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Saudara, daging kita, hidup kita, masa lalu kita, semua seringkali tidak berguna. Tapi percayalah, roh sanggup memulihkan kita. Tapi bukan hanya itu. Perhatikan di sini. Perkataan yang kukatakan kepadamu. Tolong sambung. Wah, jadi firman Tuhan itu, perkataan-perkataannya itu adalah roh dan hidup. Kalau roh dia hidup itu dia mau memulihkan. Saudara percaya? Kalau dikatakan firman Tuhan, coba kepada Lazarus yang mati. Lazarus bangkit, hidup dah dia. Hidup. Bartemius yang buta, yang sudah rusak retina dan bola matanya. Tetapi dikatakan, Bartemius, datanglah kepadaku. Dia bisa melihat, hidup kembali. Perkataannya itu berkuasa. Saudara mengimani? Karena ini bukan kata-kata mutiara, bukan slogan. Karena itu tidak pantas dibuat seperti itu. Dia harus diimani dan percaya. Kalau dia berkata kepada Sarah yang mandul, sudah mati rahimnya. Dia berkata, engkau akan melahirkan. Melahirkan tidak? Hidup. Saudara mengimani perkataannya hidup? Loh, coba kita imani. Buat apa kita beragama tidak memiliki pengalaman? Hanya keberagamaan dengan doktrin dan dogma sepanjang hidup kita hanya bagus di situ, tapi tidak pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Buat apa kita beragama seperti itu? Saya tidak mengajak saudara beragama. Saya hanya mengajak saudara percaya pada Yesus. Kadang-kadang agama lebih kejam daripada orang yang tidak beragama. Kadang-kadang agama hanya jadi alat bagi orang lain. Tapi Yesus tidak bisa. Kita diajar untuk terima siapa? Yesus. Tidak pernah ada ayat masuklah engkau agama Kristen. Nggak ada saudara. Terimalah ya Yesus. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ketika kita percaya, benih kekekalan sudah ada dalam diri kita. Makanya kita jangan takut mati. Kita pasti hidup. Mungkin saudara tidak pernah berpikir mati karena masih muda-muda. Saya sudah 72 tahun lebih. Ya, sudah mulai pikir-pikir. Ya, tapi saya tidak pernah takut. Saya rindu malahan. Rindu. Saya tidak pernah takut. Saya rindu. Karena hidup adalah keberuntungan. Ya, hidup untuk melayani tapi mati adalah keberuntungan. Paulus katakan seperti itu. Luar biasa. Amin. Loh iya. Coba perhatikan saudara. Dia katakan hidup, perkataannya itu hidup. Rahim yang mati jadi hidup, orang mati jadi hidup. Orang sakit jadi sembuh. Ya, orang lumpuh sudah mati semua saraf-sarafnya. Yesus berkata, berjalan. Jalan tidak dia? Saudara percaya firman Tuhan itu berlaku atas hidup kita seperti itu? Coba kita imani.
aku akan berkati engkau. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Saudara percaya bakal menerima? Oh iya, iman nih. Coba apa yang saudara minta? Saudara bakal terima? Kan dia berkata, mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Tidak ada ayatnya, aku akan pertimbangkan. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ada rezeki lain kali. Nggak ada. Pokoknya dia langsung jawab, apa saja yang kau minta, aku akan beri. Saudara mengimani perkataan itu hidup? Nggak, ya. Coba kita berdoa seperti itu.